Batam Channel. A few moments. Bapak Ilmu Ning Jawa. Bersamaan dengan perkembangan masa, kemudian terjadi keelokan dari ilmu laku yang tidak disangka-sangka. Di kemudian hari, pengetahuan Pasamaden tadi muncul diterima oleh kalangan orang Islam, sebab yakin kalau pengetahuan Pasamaden tersebut memang menjadi mustikanya keinginan dan cita-cita yang dapat mendatangkan keselamatan, kemuliaan, ketentraman, dan hal-hal semacamnya. Oleh karena itu, pengetahuan tadi oleh orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan batin, yaitu Syekh Siti Jenar, yang juga menjadi pembimbing agama Islam berpangkat wali. Kemudian tercantum di dalam karya seratnya yang kemudian disebut dengan Daim, yang berasal dari kata Daiwan yang disebut di atas. Kemudian juga menjadi bagian dari sarana menambah atau sambil diberi tambahan julukan. Kemudian muncul istilah sholat daim atau sholat bahasa Arab, daim dari kata Daiwan bahasa Sangsekerta. Adapun kemudian ditambahi istilah Arab hanya untuk perhatian, untuk mengukuhkan keyakinan murid-muridnya yang sudah meresapi agama Islam. Juga perkataan sholat kemudian terpilah menjadi dua perkara. Pertama, sholat 5 waktu yang disebut sholat syariat. Maksudnya adalah penembah lahir. Kedua, sholat daim. Itu adalah penembah batin. Maksudnya adalah mengiktikadkan manunggalnya pribadi atau disebut pula loroning atunggal atau dua yang menyatu atau kaula Gusti ingsun Gusti. Kitab karangan Syekh Siti Jenar tersebut kemudian digunakan sebagai pokok pengajaran. Kemudian setelah mendapatkan perhatian orang banyak, sholat 5 waktu dan sara agama yang lain kemudian terpingkir. Yang menjadi perhatian hanya lelaku sholat daim saja. Maka orang Jawa yang semula memeluk Islam, apalagi yang belum, hampir semuanya berguru kepada Syekh Siti Jenar karena pengajarannya lebih mudah, jelas, dan nyata. Sesudah Syekh Siti Jenar mengajarkan pengetahuan Pasamaden, sebagai teman diskusi dan bertukar pikiran adalah Ki Ageng Pengging yang kemudian menjadi muridnya. Pengetahuan Pasamaden oleh Syekh Siti Jenar juga diajarkan kepada Raden Watiswara atau Pangeran Panggung yang juga berpangkat wali. Kemudian juga diajarkan kepada Sunan Geseng atau Ki Cakrajaya yang semula bekerja menderas kelapa menjadi murid Sunan Kalijaga, termasuk anggota Wali Songo yang ikut menyaksikan dihukum matinya Syekh Siti Jenar. Lalu berguru kepada Sunan Panggung, asalnya dari Pagelen atau Purworejo. Kemudian ajaran tersebut menyebar, diamalkan oleh orang banyak. Demikian juga sahabat-sahabat Syekh Siti Jenar yang sudah terbuka rasanya oleh Syekh Siti Jenar kemudian mendirikan perguruan pengetahuan Pasamaden. Semakin lama semakin berkembang pesat sehingga menyuramkan pengaruh dan penguasaan agama para wali yang sedang giat-giatnya menyebarkan Islam syara. Seandainya gerakan ini dibiarkan oleh para wali,
terdapat kekhawatiran masjid akan kosong. Sehingga keputusan para wali harus menghukum mati Syekh Siti Jenar. Thank you for watching. Subscribe, like and share Batam Channel. A few moments later.